Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut lagi ya pembahasan yang bagian VPN dan virtual user. Kalau kemarin kita sudah konfigurasi LDAP-nya, sekarang kita konfigurasi OpenVPN-nya dulu ya. Tapi di sini saya belum bakal ke authenticator LDAP ya. Saya pengen OpenVPN-nya jalan dulu. Oke, sorry. Ini akan kita kerjakan. Oke, terus ini disimpan di sini VPN kliennya. Di sini kita lagi dulu. Kita ini. Oke, jadi video selanjutnya baru kita bakal bahas pakai LDAP-nya. Oke, kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tutorialnya kalian bisa pakai ini ya. Ini nanti ini apa ini? Oh, ini bagian pengaturannya. Oke, di sini ya. Untuk installnya kita install OpenVPN di client dan di NF kan dia kalau kita cek di sini you can use NF. Nah ini dia, kita bisa pakai NF buat ngeceknya nanti. Kita lihat dulu. Oke, kita bisa pakai NF buat ngeceknya running atau enggak. Oke, kita set dulu ya apt install OpenVPN. Yes, ini juga kita install kompetitor skills 39 skills 39 pt install OpenVPN. Yes, oke, biarkan saja sampai selesai. Oh sudah clear. Coba kita cek OpenVPN. Oh udah ada ya nih, OpenVPN komennya udah ada. Oke, selanjutnya kita butuh sertifikat. Di sini mungkin di video sebelumnya kita udah bikin CA ya. Saya nyari-nyari di sini dia nggak CA-nya nggak perlu pakai yang kita bikin, tapi kita bisa self statement CA-nya. Jadi nggak perlu di generate dari mailnya ini, walaupun di mail ini kan yang CA-nya kan kalau salah ls min backup ya kita kan nyimpen CA-nya di sini, walaupun sini sebagai sertifikat authority yang ngurus CA-nya yang mail, tapi kita nggak ngerjakannya di sini. Nggak pakai CA yang dibikin di sini, kita pakai ntar AZRSA ya, karena di sini nggak ada permintaan seperti itu. Oke, sekarang kita install, kita pakai ini EasyRSA, kita copy aja di sini. Kalau kita install OpenSSL dia udah ada ini. Oke, kita kerja di kita bikin banyak ya selnya, lihat terminalnya karena saya butuh banyak sepertinya buat ngeceknya. Bisa ya. Kita copy dulu cp min r waktu rekursif semua masuk file-file di dalamnya, user usr share easy rsa ke OpenVPN etc OpenVPN. Oke, kita pindah etc OpenVPN. Oke, list. Oke, sudah ada. Kalau kita lihat kita sudah ngopi AZRSA. Kalau yang client dan server update resolve ini memang udah ada ya dari kita pas install etc OpenVPN. Oke, sekarang kita cp setup sertifikat directory. Kita edit nano fax. Di sini kita cuma punya fax example, maka ini kita rubah template-nya. Berarti mv fax cd EasyRSA. Kita masuk ke sini dulu pwd. Oke, kita ada di sini. Oke, sudah, berarti kita mv kita ganti nama fax example ke fax. Oke, sudah, list. Oke, ada file fax. Oke, selanjutnya kita edit nano fax. Kita pakai min l ya biar kelihatan line number berapa nantinya. Oke, kita enter ke bawah, dari di bawah. Oke, set var EasyRSA. Nah ini dia, kita ganti
sorry, ini jadi pwd itu dirinya apa, direktorinya. Ini kalau kalian lihat Ctrl B C nih, echo dolar, dolar pwd. Nah itu buat ke variabel dari kita bekerja di mana gitu, home directory-nya. Bukan home directory, maksudnya kita sekarang sedang aktif di mana gitu. Oke, ada di sini. Oke, ini pwd, salah lagi. Kemudian di line 60 OpenSSL nggak usah dibuka ya. Set var EasyRSA udah. Ini nih PKI-nya. Ini nggak apa-apa, seperti ini aja, nggak usah ngikutin yang itu. EasyDN, nah ini CN only, buka di line 83. Nah kemudian dibuka semua. Oke, ini kita ganti ID Indonesia, ini Kepulauan Bangka Belitung. Ini city kita ganti misalkan Tanjung Belitung aja lah, Belitung. Ini kita ganti VPN certificate aja, email moko24@guru.smk.belajar.id. Organisasi unit misalkan kita ganti ini vpn.itnsa.id. Ini bebas sih nama yang ini. Kalau nama yang ini organisasi dan ini bebas sih. Oh sorry, organisasi ini kita ganti SMK. Negeri 1 Tanjung Pandan. Oke, yang ini harus spesifik, yang ini EasyRSA. Oh, organisasi unitnya VPN aja. Oke. Kemudian kita cek ini bagian sini, kita ikutin. Kemudian dibagi size-nya dan RSA, ini yang penting nih. Ini penting banget kita buka. Defaultnya itu 4096 ya. Oke, size-nya kita buka. Kemudian algonya RSA. Ini sertifikat expire-nya nggak usah kita rubah, cukup dibuka aja. Renew nggak usah, ke bawah lagi di line 145 NS support yes. Kemudian NS comment misalkan VPN bebas, ini nggak mau diganti juga nggak masalah, cukup dibuka. Kemudian directory udah, isi external directory itu di bawah kayaknya. Ini dia. Oke, kita buka ini, kemudian diges, ini penting. SH 256 ini mungkin yang paling penting. Kalau kalian lihat poinnya itu di sini ya, ini dan ini. Sebenarnya paling penting yang ini nggak kalian isi juga nggak masalah, dia masih jadi kok. Tapi bagian ini penting, kemudian bagian sini penting, kemudian yang ini penting, time ini nggak apa-apa, dia bisa default. Kemudian yang ini. Oke, sudah. Kalian kalau kebingungan nyari di line berapa, kalian tinggal lihat di video saya di line berapa nanti ya. Oke. Yes, enter. Sudah. Sekarang kita init. Kalau kalian lihat tree, nah ini baru filenya bentuknya seperti ini. Sekarang kalau kita init PKI-nya, baru ntar dia bakal ada folder baru kalau nggak salah saya. Oke, EasyRSA. Kita execute yang ini ya. Kalau kalian lihat EasyRSA nih. Makanya saya di folder ini. Pastikan kalian di folder yang ada EasyRSA-nya ini. Kenapa? Nih kita di sini karena -LA. Di sini yang EasyRSA ini bisa di X, berarti bisa di execute. Oke, kita targetnya ini binary-nya. Kalau kita buka cut EasyRSA misalkan. Tuh, seperti itu binary-nya nanti. Oke, EasyRSA init PKI. Oke.
Oh udah nah ada ini private-nya, private rex. Oke, sudah. Sekarang kita build CA. Ini buat bikin root CA nya. Oke, easy rsa build CA. Bisa nggak dikasih? Oh nggak mau, dia ada error kalau nggak boleh kasih password. Dia minta dikasih password default aja ya, skills 39. Oke, common name easy rsa CA. Oke lah, nggak masalah. Oke, kita cek tree. Nah, ada CA-CRT kebentuk, kemudian ada CAK. Oke, sudah. Sekarang kita generate server sertifikat buat server. Oke, ini caranya seperti ini. Pastiin belakangnya no pass ya, biar nggak ada password. Oke, easy rsa gen rsa. Misalkan namanya VPN server. Oke, generate request VPN server, terus tiba ini namanya terakhir no pass biar nggak ada password. Host common name nya VPN server nggak masalah. Oke, kita nah ini ada VPN server request, ada dengan key. Nah kemudian sekarang terakhir kita tanda tanganin dengan CA nya. Oke, sign rec. Nah, oke, easy rsa sign rec server misalkan namanya adalah VPN server. Target ini nama ini ya, nama ininya. Oke, sudah, enter. Confirm request detail, yes. Common name-nya sudah. Oke, enter kali press. Oh, yang tadi kan kita root CA kan ada passwordnya. Nah ini kita isi juga skills 39. Dia minta password. Oke, kita coba. Udah jadi tree. Nah ini dia issued, yang di issued sekarang ada di VPN server CRT. Jadi sebelumnya kita bikin ini, kalau orek ini mungkin di video saya bikin CA itu namanya, mungkin saya kasih nama CSR ya, tapi pakai easy rsa namanya rec gitu. Ini udah jadi. Sekarang kita tinggal verify-nya. Oke, open SSL. Target kita tuh ini, kita bandingkan dengan CA CRT kepenuhannya. ls 3 less, biar kelihatan. Ini saya bandingkan ini VPN CRT dengan CA CRT. Oke, itu dia. Oke, open SSL, verify. CA file, dia kalau nggak salah di folder PKI ya, PKI CA. Oh ya benar. Kemudian yang kita bandingkan adalah PKI issued, kemudian VPN server CRT. Pastikan oke, benar, aman ya. Nah selanjutnya kita juga generate buat klien, sama langkahnya seperti tadi. Oke, easy rsa generate rec, kemudian klien, VPN klien namanya, klien no pass. Oke, nama command name VPN klien, enter aja. Oke, kita coba lihat. Oke, nama ada VPN klien dan ada VPN klien rec. Sekarang kita tanda tanganin easy rsa sign rec. Ini kita kasih klien ke VPN klien. Detail confirm, tekan tulis yes, enter. Oh, password ya, skills 39. Kita coba ada VPN klien yang VPN klien CRT sudah ada ya. Sekarang kita coba bandingkan. Oke, ini tadi verify. Ini adalah VPN klien .crt. Bandingkan. Oke, statusnya oke. Sudah, berarti file yang kita generate sudah ada.
Selanjutnya kita mindahin hasil generate kita. Yang server kita pindahin ke etc OpenVPN. Kita butuh satu lagi di vHelman belum DH. Ini kita butuhkan itu sebagai ini kayak key exchange-nya. Jadi antar misalkan klien server saling bertukar, itu sebagai penguatnya tuh ini. Nanti ada kayak algoritma gimana mereka, mungkin kalau yang tahu XOR maka di XOR kan seperti itu. Jadi XOR-nya dengan pakai ini nantinya. Oke. Di vHelman generate biasa aja sini. Oke, kita coba ini easy RSA. Ini jangan lupa ya, karena dibutuhkan untuk pertukaran yang lebih secure. DH di vHelman generate DH. Saya tunggu, memang prosesnya ada lama karena dia masih generate. Berapa 2048 bit ya, lumayan banyak sih dia bikinnya konfigurasi. Tunggu sebentar. Panjang juga ya. Oke, 28 bits. Kita coba 3. Nggak kelihatan ya. 3 less biar kelihatan. Ini dia, ada dh.pem. Ini di vHelman tadi kita bikin. Oke. Sekarang kita tinggal pindahin. Ini kita butuh di server itu butuh CACRT, dhpem, yang VPN server K dan VPN server CRT. Jadi kita copy WKI CACRT. Kalian kalau mau cepat bisa kayak gini sih, pakai buka kurung gini kalau nggak salah. ca.crt. Nggak bisa ya. Ya udah satu-satu aja. ca.crt ke etc OpenVPN server. Satu lagi adalah di vHelman-nya, dhpem. Kemudian kita pindahin yang VPN server, issued VPN server.crt. Kemudian satu lagi adalah yang private key-nya. Oke. Private key VPN server.key. Sudah, sekarang kita pindahin lagi yang ini. Ini kita cek klien. Kalau yang klien dia butuh CA. Dia mana klien CA, klien CRT dan klien nih. Oke, ini kita pindahin CRT ke klien. Oke, kemudian PKI issued VPN client.crt, kemudian private di bagian private VPN client.key. Oke, kita mundur ke belakang. Kalau lihat di sini sekarang saya ada di etc OpenVPN. Oke, nih. Sekarang kita comment 3. 3 VPN kebanyakan ya. Kita pakai less aja ya. 3 less. Oke, di VPN di klien, di folder klien kita punya CACRT, VPN client CRT dan VPN client K. Kemudian di folder server kita punya CACRT, dhpem, VPN server CRT dan VPN server K. Nah, di sini kita bakal kerjanya. Oke. Langkah selanjutnya kita konfigurasi OpenVPN servernya. Oke, semoga bisa. Nah, di sini kita di list ls-la. Kalau kalian lihat di sini, saya kan udah di etc OpenVPN, tapi belum ada file dengan nama server config. Nah, ini kita bikin. Oke. Nano server.conf. Oke, port 1194. Ini VPN-nya kerjanya di situ. Kemudian protokol UDP. VPN itu kerjanya di protokol UDP ya, dev ini buat interface-nya kita kasih nama tunnel 0 aja ya. Tunnel 0, kemudian CA etc OpenVPN. Saya lihat dulu. Saya lupa nih. CD etc OpenVPN. Oke. Admin LA server.
VPN server CRT ya namanya. VPN server CRT, sorry, CA ya, VPN server ca.crt masih oke. Kemudian sertifikat dari servernya etc, copy aja lah, Ctrl B kurung biar cepet, Ctrl spasi thread, Ctrl W, ini kita delete, Ctrl B tutup kurung, Ctrl B tutup kurung, Ctrl B kurung. Oke, ini chat VPN server .crt, kemudian key dia adalah ini VPN server.key, kemudian dh, ini adalah dh.pem. Oke, udah. Kemudian di sini kita butuh, kita ikuti langkah ini ya. Di sini satu, saya butuh mode server, mode TLS. Oke. Mode server, kemudian mode TLS server. Oke, kemudian kita juga butuh if config. Oke, karena kita pengen gateway-nya ke spesifik alamat. Di sini kan dia spesifik alamatnya 10.22.21. Oke, kita tulis saja seperti itu. If config 10.22.22.1 255.255.255.0. Oh ya, satu ini salah ya. Kalau kalian lihat, ini kan startnya 20 ya. Ini kalau kita hitung 20, dia nggak masuk networknya loh. Ini saya hapus dulu. Nah ini kan startnya 20. Sedangkan ini kalau kita lihat ini cuma dengan subnet ini dia cuma bootnya 255 host gitu. Nah berarti ini salah, sebenarnya ini harusnya 22 ya nanti. Nah ini bagian sini ini salah nih. Ini saya kasih kuning dulu. Bagian ini kayaknya salah. Oke, ini bagian itu salah. Ini sudah, ini buat servernya. Kemudian config pool. Nah, kalau kita tadi 10, 22, 22, kalau kita tadi 20, 10 itu nggak masuk. Oke, dengan subnet yang 255. Oke. 50. Kemudian kita butuh gateway. Satu, kemudian push. Ini buat maksa. Oke. Client to client, no, kita nggak butuh. Kita butuh ini keep live. Dia hidupnya berapa lama? Keep live 10.300. Kemudian kita butuh com lzo. Kemudian persistent key-nya dan persis tunnelnya. Oke, kemudian kita butuh loggingnya. Saya lihat di sebelah sini dulu. Ini sudah, ini nggak perlu log. Kita butuh lognya, kita simpan di sini aja. Log. Saya nggak mau report, saya simpan di sini aja ya. Open VPN, misalkan open VPN log. Jadi ntar log filenya ada di sini. Kemudian kita butuh verbose 3. Kalau kalian pengen lebih banyak notif, kalian bisa gedein verbose-nya, verbose 6 gitu. Oke. Sini saya nggak pengen banyak-banyak biar lognya nggak terlalu berat. Sepertinya sudah selesai. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita tinggal coba restart open VPN-nya. Kita cek dulu API. Ini belum ada tunnelnya. Kita cek.
sistem CTL start open VPN, langsung aja open VPN server, moga bisa. Oke, nggak ada masalah API. Oke, ada tunnel 0 dengan IP ini. Kalau kita lihat di bagian sini, saya bikin yang baru. Ini aja. Saya bisa pakai ini ngeceknya. Jurnal CTL min FU biar saya punya semuanya. Kemudian open VPN and add server. Nggak salah saya seperti ini. Oke, ini koneksi. Nah, misalkan ini saya biasanya ngeceknya kayak gini. Kalau kalian ngeceknya dengan Ctrl BW tadi pertama ya. Oke. Kalau kalian ngeceknya dengan ini status. Nah, ini status kan bisa pakai status. Nah, ini running ya. Misalkan saya contoh saya salah konfigurasinya. Oke. Nah, ini misalkan saya kasih contoh salah. Ini misalkan saya kasih A seperti ini. Yes, enter. Kemudian kita restart. Violet kan? Kalau kita buka dari status, nah ini termasuk saya tuh kebingungan ketika mau nyari salah saya di mana. Oke. Nah, biasanya saya buka pakai ini jurnal CTL itu. Nah, di sini bisa kelihatan gitu. Oke, di sini kalau kalian lihat error option missing karena kalau ini saya ulang lagi. Ctrl C. Nah, dengan jurnal CTL min FU berarti kita FU ini terus-terusan kita dapat informasi real soal servernya gitu seperti apa, konfigurasinya. Nah, di sini saya ketemu error bahwa missing an extra parameter di Paroto di line 2 nih sepertinya. Oke, kita perbaiki. Nih, misalkan kayak gini, saya buka. Config Paroto. Nah, ini kan salah. Proto ya. Proto. Nah, ini. Kemudian kita restart lagi. Restart. Oke, masih error. Kita buka di jurnal TTL-nya. Nah, di sini kita dikasih tahu adef di line 3. Ini dia. Oke. Nah, kita benerin lagi. Adef. Oke. Baru kita restart. Oke, sudah. Kita buka jurnal TTL-nya. Oke, ini udah running ya, nggak ada masalah. Ini merah-merah yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, nah. Oke, ini udah running. Kalau yang enable nanti saya mau ngecek dulu ke VPN-nya. Ini biar fungsinya yang enable ini biar apa? Biar ketika kita reload servernya, Open VPN-nya server langsung jalan, Open VPN servernya langsung jalan, nggak masalah di sini. Kalau kalian baca di soal, please don't keep the connection running. Jadi buat dari NF ke mail jangan sampai running. Tapi kalau servernya running nggak masalah gitu. Oke. Sudah, berarti bagian sini sudah. Sekarang kita tinggal bikin yang bagian generate Open VPN client. Oke. Kita masuk ke client, cd client. 3 cuma ada VPN ya, list. Nah, cuma ada ini. Clear, kita bisa di atas nano client. Namanya bener gak client of VPN? Namanya client of VPN. Oke, client of VPN. Nanti kita pindahin ke NF ya, file ini. Kita bikinnya di sini aja. Nano client of VPN. Oke, kita cek. Kita butuh apa aja ya? Oke, client. Kemudian dev tunnel 0 ya. Oke, kemudian protokol UDP, remote. Nah, ini VPN servernya, remote. Oke, kita butuh ini misalkan IP-nya 10.99.99.25. Oke, 10.99.99.25. Portnya 1194 karena kita tadi di servernya kan di expose ke situ. Ini nggak kita tulis seperti ini, kita nanti pakai embedded ya. Embedded terakhir aja kita makainya. Nah, seperti ini formatnya. Yang bagian sini. Kemudian ini nggak usah.
persistun key, com lzo ada, com lzo, kemudian ada persis key dan persis tunnel. Kemudian verb 3, verbosnya 3. Ini kalau bisa gedein nggak masalah. Nanti di di notif yang kayak gini ya. Mana sih? Nah ini di bagian sini ntar bakal banyak. Ini kan ini verbos tuh kayak notifikasinya itu bakal banyak. 3 itu kebanyakan. Nah sekarang kita bikin ini embedded key-nya. Ctrl X, yes, enter. Kita save dulu. Kalau kalian lihat di sini kita punya CA-CRT. Kenapa disatuin? Biar saya gampang bikin embedded ini sebenarnya. Oke, pertama CA. Caranya gampang, kalian buka aja cat ca.crt, kemudian kalian masukkan, jangan satu yang lebih besarnya ini. Jadi kalau satu itu dia nimpa, tapi kalau 2 dia bakal diletakin yang ini kan kalau kita buka. Nih, hasilnya gini kan. Nah, hasil cetak ini bakal dimasukin ke file. Oke, dengan cara dimasukin ini. Kalau 1 dia ganti, tapi kalau 2 ini 2 dia bakal diletakkan di end of file-nya, jadi di bagian paling belakang. Coba kita cek client of VPN. Nah ini saya buka lagi nano client VPN. Nah lihat dia di bagian terakhir kan. Nah ini kita ganti CA. Ini juga kita tutup dengan CA. Oke. Terus kita masukkan lagi sertifikat bakti VPN client CRT ya. Kita masukkan enter ke bagian paling terakhir, kita edit. Nah ini dia. Oke, ini kita ganti chat. Kemudian di bagian paling bawah ini juga kita tambahin dengan bagian paling bawah. Nah ini dia chat. Ini jangan sampai salah ya, kalau salah dia gagal. Oke, Ctrl X ya, center. Kemudian satu lagi adalah yang key. Oke, kok ini ada C ya? Oh, kekentak kayak tadi. Oke, ini CA, tutupnya CRT di bawah sini kalau saya nggak salah. Nah ini dia adalah key. Tutupnya di bawah. Oke. Yes, enter. Sudah. Kita coba kita cek nano CA client. Kita cek client dev to 00, protokol DP udah, remote servernya benar, com lzo oke. Persis tunnel verb 3 CA chart berubah. Oke, semoga benar. Nah sekarang kita kirim ke NF. Kita kirim ke kompetitor, nggak bisa kita kirim langsung ke, saya kasih contoh aja ntar. Nah, ini list clear. Oke, ini kita kirim ke tunnel. Oke, ke NF SCP, kita pakai SCP client of VPN. Terus kita kirim ke kompetitor at 10.199 kalau saya nggak salah. Coba IP A 10.199.99.254 nih ya, IP yang ini ya, 10.199.99.254. Kita pindahin langsung ke target. Nah kalau kita langsung pindahin ke target nggak bisa nih, karena dia bukan root. Kita pakai kompetitor di etc OpenVPN ini ya, di OpenVPN etc OpenVPN skills 39. Nah permission deny karena dia root di situ. Kita butuh akses root buat bisa mindahin, maka itu saya pindahin dulu ke
kompetitor. Oke. Kompetitor. Oke, kekirim list. Nah, baru ketika udah di sini baru saya pindahin MV client of VPN ke etc open VPN. Oke, kita pindah cd etc open VPN. VPN clear 3. Oh, gak ada ya apt install 3 biar bisa. Belum ada nih. Oke, 3. Nah, ada OpenVPN ya filenya. Oke. Sekarang kita uji coba. Kita pakai tmok dulu. Sorry. Tmok. Oke. Sekarang saya butuh satu lagi buat ngeceknya. Nah, kini kita jalankan. Ada komennya, saya lupa. Komennya itu OpenVPN min config kalau saya nggak salah. Oke, ini dia. Oke, pastikan kalau kalian, ini kan saya di folder ini ada langsung ketemu dengan file ini ya. Kalau misalkan kalian di tempat lain dan kalian tahu di sini, kalian harus spesifik foldernya. Ya, OpenVPN config client of VPN. Client nggak mau dia. Oh, client .ovpn nggak mau. Langsung aja, berarti nggak bisa di tab ya. Enter, coba kita enter OpenVPN. Misalnya install parameter. Oh, ada yang salah nih. Persisna, nggak ada T-nya. Kalian lihat di sini kan dia persistun nih, ada error. Oke, coba kita jalankan. Oke, verify sequence complete, Ctrl BW, kita cek API. Nah, ada tunnel. Oke, di bagian sini tadi ada yang salah di bagian klien ya. Kita edit lagi nano. Klien. Nah, ini tadi persis. Oke. Ini sudah. Ini sudah. Di sini ya. Ini nggak usah di close, biarin aja. Karena ini kalau kalian pengen matiin, nih saya kasih lihat. Ini udah jalan kan? Kalau saya matikan, Ctrl BW, Ctrl C, mati ya. Ini mati, saya buka lagi. API. Nah, dia nggak ada lagi tunnel nolnya, udah mati. Jadi kalau pengen nyalain ya, tinggal dinyalain seperti ini. Oke, tunggu sequence. Oke, jalan. Kemudian kalian lihat sini, clear. Nah, nih mati. Oke. Selanjutnya, karena saya udah mastiin bahwa ini running, saya pengen ini VPN servernya nyala terus. Untuk itu saya harus enable nya. Ini saya matiin dulu ya. DNF, Ctrl C. Ini saya pengen matiin. Ingin nyalain. Oke, mana dia? Nih, sistem CTL. Ini kalau nggak dinyalain, di enable, setelah restart dia bakal nggak ada lagi interface tunnel ini. Harus kalian nyalain lagi. Nah, interface ini nggak ada. Oke, clear. Sistem CTL enable OpenVPN at server. Kita coba. Oke, nah sekarang coba kita matikan YouTube. Restart. Tunggu sebentar. Oke, sudah. Ini masih lama. Oke. Kompetitor skill 39. KSO clear API. Nah, dia running. Oke. Point.
Berarti bagian ini udah kelar ya. Bagian ini, yang bagian konfigur klien, kemudian bagian sini juga sudah kelar. Oke, dia pastikan dia simpan di sini ya. Oke. Video selanjutnya kita bakal bikin dia autentifikasi lewat LDAP. Ingat kita kan punya Slapcat, masih ada nggak? Nah ini, kita udah bikin user di video sebelumnya UID VPN ini. Nah kita bakal konfigurasi ini. Oke, saya rasa cukup sekian buat pembahasan OpenVPN. Video selanjutnya kita bakal bahas OpenVPN out dengan LDAP. Semoga bermanfaat buat kalian. Sukses selalu buat kalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.